Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para asatidah, para hujjaj, bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu sekalian, bagaimana biasa, marilah kita buka pengajian kita dengan bacaan suratul Fatihah. Kita niat dengan yakin dalam hati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, diluaskan rezeki kita dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita naikkan untuk orang tua-tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, bil khusus al-walid Kiai Haji Ahmad Dimyati Ilyas, Kiai Ilyas bin Sirin, para pendahulu Masjid Jami' Miftahul Khair. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Fatihah kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit ataupun ditimpa musibah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah kita niatkan untuk keluarga kita, anak istri kita, mudah-mudahan Allah berikan perlindungan kepada mereka semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال ظاهرة الغضب, fenomena marah pada anak. Ya, kemarin dalam pertemuan yang lalu kita berbicara tentang fenomena kebencian, kedengkian di diri anak. Ada anak-anak yang sejak kecil itu sudah memendam rasa dengki, rasa benci, ya, kepada sesamanya ataupun kepada orang di lingkungannya, ya, karena mungkin terdidik dengan kebencian tersebut. Di antaranya misalnya anak yang merasa orang tuanya tidak adil kepada dirinya, memperlakukannya tidak adil. Ya, misalnya anak pertama kepada anak kedua, karena baru ada adiknya yang lahir, dia merasa kurang diberikan kasih sayang yang pertama tadi itu karena ada adiknya, udah merasa iri, ya, kepada adiknya tersebut. Atau orang tua yang tidak adil memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya tersebut, apalagi kalau anaknya banyak. Ya, ada yang dia suka, ada yang dia tidak suka misalnya. Ada yang lebih pinter, ada yang kurang pinter, ada yang lebih cakep, ada yang kurang cakep. Gak boleh orang tua itu tidak adil memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, kepada mereka. Ya, wajib hukumnya orang tua harus adil pada anak-anaknya tersebut, ya, sehingga sejak kecil dia sudah hilang rasa dengki ataupun iri tersebut. Yang selanjutnya zahiratul ghadab, ya, gejala marah. Ada anak yang sejak kecil itu udah marah-marah. Kenapa ini? Ya, sukanya marah. Al-ghadabu huwa halatun nafsiyah wa zahiratun fi'aliyah yuhissu biha at-tiflu fil ayyamil ula min hayatih. Jadi marah itu adalah satu fenomena kejiwaan
dan fenomena infialiyah, emosi di diri seorang anak sejak hari-hari pertamanya. Ya, nangis itu kan marah. Terlambat orang tuanya memberi makan, memberi minum misalnya. Nah, itu anak itu jadi marah, ya. Wa tashabuhu fi jami'i marahil umri ilal mamat. Dan emosi ini ataupun marah ini itu bisa terbawa terus sampai anak itu sampai mati, sampai tua. Seseorang itu diberi insting untuk marah. Jadi memang ada marah tersebut, ya. Wa ma damat zahiratul ghadabi khalqan aw khuluqan mutaassilan fil insan منذ wiladatihi faminal khata' an nu'iddal ghadaba minaz zawahiril mustaqbahah. Nah, karena marah ini adalah suatu insting manusia yang dilahirkan, pasti semua orang itu punya sifat marah tersebut, ya. Maka marah ini itu tidak bisa kita katakan bahwa semua marah itu jelek, ya. Lianna Allah subhanahu lamma khalaqal insana wa rakkaba fihi al-ghara'iza wal muyula wal masyaa'ira kana dhalika li hikmatin balighah wa maslahatin ijtima'iyyatin zahirah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan manusia dan memberikan di dalam diri manusia tersebut insting, ghara'iz, bakat, wal muyul, kecenderungan, wal masyaa'ir, perasaan, kana dzalika li hikmatin balighah, itu pasti ada hikmahnya. Manusia diberikan rasa marah itu pasti ada hikmahnya. Wa maslahatin ijtima'iyyatin zahirah, dan pasti ada maslahat, ada kebaikan, ya, di dalam diri seseorang tersebut. Famin faidatil ghadab, di antara faedahnya marah, al muhafazatu 'alan nafs, menjaga jiwa. Kalau seseorang diancam mesti marah, ya. Kalau seseorang dibegal di jalanan, ini pasti melawan. Nah, untuk menjaga jiwa. Wal muhafazatu 'alad din, dan menjaga agama. Kalau agama kita dinistai, ya, dilecehkan, harus marah, ya. Jadi ada faedahnya marah. Wal muhafazatu 'alal 'ird, dan untuk menjaga nama baik atau aurat kita, ya. Kalau nama baik seseorang misalnya dilecehkan, nah itu dia pasti marah. Wal muhafazatu 'alal watanil islami min kaidil mu'tadin, dan untuk menjaga negara kita sebagai negara orang Islam, min kaidil mu'tadin, dari rongrongan para orang-orang yang tidak suka dengan kita, kepada musuh-musuh kita, musuh-musuh negara. Wa mu'amaratil musta'mirin, dan dari rongrongan orang-orang yang mau menjajah kita, harus marah, ya. Jadi ada faedahnya marah untuk menjaga, ya, kelangsungan hidup kita, ya. Walaula hadhihi az-zahirah allati awda'aha Allahu fil insani lama thara al-muslimu wa ghadiba idan tuhikat maharimullah. Kalau tidak ada rasa marah tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri seseorang, ya, maka ketika hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dilanggar, ya, orang itu akan diam aja. Awum tuhina dinuhu aw arada aduwwun ay yaghtasiba ardahu wa yastawli ala biladih, ya. Maka kalau ada orang yang ingin menguasai negara kita ataupun, ya,
menguasai daerah kita, maka orang tersebut akan diam aja, dikasih aja udah. Kalau tidak ada marah. Nah, jadi marah itu baik. Ada baiknya. Ada hikmahnya juga. Seseorang itu diberikan rasa ataupun diberikan insting marah, untuk marah. Wa hadza la syakka min al-ghadabil mahmud. Nah, ini pasti adalah marah yang baik. Alladzi kana musahiban li fi'lihi alaihi salatu wassalam fi ba'dil halat. Yang selalu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di sebagian kehidupan beliau. Beliau juga pernah marah juga. Ya. Faqad thabata fi sahih annahu alaihi salatu wasallam qad ja'ahu man yashfa'u fi haddin min hududillah faghadiba. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang seseorang yang minta keringanan di dalam hukum dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang datang kepada Rasulullah ya, minta keringanan hukum. Misalnya ya, dia tertangkap mencuri, harus dipotong tangannya. Dia minta keringanan, ya Rasulullah, ringankanlah. Ya. Faghadiba, marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa zaharat ala wajhihi asarirul ghadab. Terlihat dalam wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda beliau sedang marah, merah wajahnya misalnya. Ya. Wa qala qaulatahu al-khalidah innama uhlika alladhina min qablikum annahu idza sariqa fihim asy-syarifu tarakuhu wa idza sariqa fihim ad-dha'ifu aqamu alaihi al-hadd. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda yang sering kita dengar ini, ya, sabda beliau apa? Sesungguhnya orang-orang terdahulu, kaum-kaum terdahulu itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena idza sariqa fihimus syarif tarakuhu. Kalau yang mencuri itu orang besar, yang mencuri itu penggede, penguasa, tarakuhu, dibiarkan, nggak dihukum atau diringankan hukumnya. Ya. Wa idza sariqa fihim ad-dha'ifu aqamu 'alaihi al-hadd. Tapi kalau yang mencuri adalah orang kecil, yang mencuri adalah rakyat biasa, aqamu 'alaihi al-hadd. Ya, dilaksanakan hukum tersebut. Yang mencuri triliunan cuman setahun 2 bulan. Yang mencuri ayam kena 3 tahun. Itu sudah ya, tidak adil. Wa ayyimallahu law anna Fatimah binta Muhammadin sariqat laqata'tu yadaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, seandainya Fatimah putri Rasulullah, putri Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Rasulullah marah kalau ya yang dipermainkan adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ketidakadilan terjadi, Rasulullah marah. Ya. Itu. Wa akhraj at-Tabarani an Anas radhiyallahu anhu annahu qala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqama li nafsihi min syai' illa idan tuhikat lillahi hurmah. Ya. Dan Imam Tabarani meriwayatkan hadis dari Anas radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, Imam Anas nih, ya sahabat Anas berkata, apa katanya? Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalas dendam bagi dirinya. Jadi kalau Rasulullah biasanya kalau diri beliau yang disakiti, itu Rasulullah sabar, dia nggak pernah melawan, nggak pernah membalas dendam. Ya, banyak sekali kita ikuti sejarah beliau tersebut, dilempari batu sampai berdarah-darah,
dengan orang sekampung. Padahal beliau mengajak kebaikan, dakwah. Ya. Pernah lagi sholat di depan masjid, di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Beliau dilempari dengan kotoran kotoran usus kambing yang sudah busuk. Beliau tidak marah karena dirinya yang yang dimusuhi ataupun disakiti. Sampai pernah akan ditiban sedang sujud dengan batu besar. Ukurannya mati itu kalau kena itu, tapi karena Allah lindungi, ada malaikat Jibril yang menahan batu tersebut, ya, sehingga beliau selamat. Tapi beliau tetap tidak marah kepada orang yang tadi akan membunuh beliau tersebut. Ya. Illa idzan tuhikat lillahi hurmatun, kecuali apabila ada pelanggaran dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa idzan tuhikat lillahi hurmatun kana asyaddan nasi ghadaba. Kalau ada hukum Allah yang dilanggar, maka beliau adalah orang yang paling keras marahnya. Tuh. Kita kadang-kadang terbalik nih. Kalau diri kita yang disakitin bukan main marahnya. Udah golok, celurit, udah pada tajam-tajam banget ya, untuk mempertahankan, untuk ya, dendam. Tapi kalau aturan Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah dilanggar, kita diam-diam aja. Ya. Terbalik. Lihat Rasulullah SAW ketika dirinya yang disakiti, beliau tidak membalas. Tapi ketika hukum Allah yang dilanggar, maka beliau orang yang paling marah atau paling keras marahnya. Ya. Kita kadang-kadang di depan mata kita ada orang tengah-tengah hari bulan puasa ngopi, kita diemin. Kemarin bulan puasa kemarin tuh di depan di kedai Lestari, ada yang pada ngopi, ya. Terpaksa saya marah juga akhirnya. Ya. Keluarga kita ada yang tidak menutup auratnya tiap hari di depan mata kita diemin aja. Mestinya marah, karena itu adalah hukum Allah yang dilanggar. Bukan di musola, bukan, dilanggar. Yang tidak dijalankan, mestinya marah. Itu tuh yang kita marah di situ. Ya. Wa ma 'urida 'alaihi min amrani illa ikhtara aisarahuma. Dan tidaklah Rasulullah SAW disuruh pilih dua masalah, ya, selalu yang dipilih pasti yang paling mudah. Itu Rasulullah SAW, orangnya sederhana, orangnya selalu melihat sesuatu yang mudah, yang diambil selalu yang mudah, bukan yang susah. Ya. Biasanya kalau yang milihnya yang susah tuh orang yang sombong. Kalau dipilih, suruh milih sesuatu yang paling susah mana, dipilih yang paling susah, sombong tuh. Rasulullah selalu milih yang paling mudah. Ya. Ya. Artinya kalau ada dua hukum yang disuruh pilih yang mana yang lebih susah, ada yang lebih mudah, Rasulullah akan ambil yang lebih mudah selama itu diperbolehkan. Ya. Malam yakun fihi sukhtullah, selama tidak ada kemarahan Allah Subhanahu wa taala di situ. Jadi kalau dua pilihan, yang satu susah, yang satu mudah, pasti dipilih yang mudah oleh Rasulullah SAW selama yang mudah ini tidak dilarang. Ya. Kalau dilarang ya tetap diambil yang susah. Ya. Fa in kana fihi lillahi sukhtun kana ab'adan nasi minhu. Tapi kalau pilihan itu ada yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling jauh,
orang yang paling tidak mau mendekati ya maksiat tersebut ya, ataupun ya larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya. Fala ajaba ay yahtamma Rasulul Islam salawatullahi wa salamu alaihi li zaharatil ghadab wa ay yamtadiha alladhina yaqzimuna al-ghaiza wa yamlikuna anfusahum 'indal ghadab. Ya. Jadi marah itu ada manfaatnya tapi ada juga ya mudaratnya, bahayanya. Selama itu yang membawa kebaikan, kita harus marah. Ya. Anak nggak sholat, harus marah, jangan didiemin. Ya, udah 5:30 belum bangun, subuh, ya harus dibangunin, jangan didiemin sampai bangun. Ya. Kalau perlu dicubit. Kalau cubit cuma digituin doang. Kalau pakai diputer, dicubit puter tuh namanya empos. Perlu diempos. Ya, supaya dia bangun. Ya, jangan didiemin. Nanti kebiasaan dia. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat memperhatikan mengenai marah tersebut. Jadi marah yang baik itu harus dilakukan. Ya. Akhrajal Bukhari anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab. Faraddada miraran qala la taghdab. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, awsini, nasihatin saya ya Rasulullah." Banyak sekali nih ausini ini dalam hadis ini banyak ya. Kadang-kadang orang datang kepada Rasulullah cuma minta nasihat ya. Ya Rasulullah, nasihatin saya. Ya. Kok saya hidup nih kayaknya udah susah ya. Nasihati saya. Qal la taghdab, kata Rasulullah, jangan marah kamu. Ya. Faraddada miraran. Baik ya Rasulullah, saya tidak marah. Terus apa lagi ya Rasulullah? Nasihatin lagi saya. Qala la taghdab, kata Rasulullah, jangan marah. Iya ya Rasulullah, saya sudah tahu. Apalagi? Qala la taghdab, kata Rasulullah, jangan marah. Jadi orang bilang, ya Allah udah 3 kali ya Rasulullah nih. Saya minta nasihatin semuanya terus jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ya. Artinya bahwa marah itu kalau bukan pada tempatnya itu sangat bahaya, sangat berbahaya. Itu dapat merusak kehidupan, kenyamanan kehidupan kita. Ya. Kayak tadi itu, kadang-kadang sesuatu yang sangat sepele sekali kita marah. Ya. Kadang-kadang itu bukan berhubungan dengan hukum Allah, kita marah. Makan karena kurang garam aja marah, misalnya. Ditublekin itu nasi misalnya. Ya, nasi apa salahnya nasi? Kalau kurang garam ya tambahin garam lah. Berapa susahnya nambahin garam misalnya. Kurang pedas tambahin cabai. Kepedesan tambahin gula misalnya. Ya, kalau masalah-masalah jangan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Itu membuat rumah tangga juga tidak nyaman, tidak enak, tidak mesra, tidak kepada anak jadi takut. Bukan hormat kepada orang tua, anak malah jadi takut. Ya, itu karena marah tersebut. Jadi ternyata orang ini memang pemarah. Makanya Rasulullah SAW menasehatinya, la taghdab, jangan marah. Cuma satu aja, la taghdab, jangan marah. Berkali-kali tetap la taghdab, jangan marah. Ya. Rasulullah itu bisa tahu orang yang datang kepada beliau, ya, menasehati, beliau bisa tahu ini orang ini kenapa. Makanya dinasehati sesuai dengan problem dia. Ya. Ada orang pezina,
datang kepada Rasulullah begitu juga ya, minta nasihat juga, nasihatin saya, kata Rasulullah, la tazni, jangan berzina kamu. Ya Rasulullah, apalagi la tazni, jangan berzina. Ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah, la tazni, jangan berzina. Sering Rasulullah SAW ditanya, kemudian jawabnya satu dan berulang-ulang, ya karena beliau tahu bahwa problem orang ini adalah ya penyakit tersebut. Yang ini penyakit ini pemarah, makanya Rasulullah menasihati la taghdab, jangan marah. Ya. Wa akhrajal Imam Ahmad fi musnadihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lah ma yuba'iduni min ghadabillahi azza wa jalla qala la taghdab. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu ma yuba'iduni min ghadabillahi azza wa jalla. Ya Rasulullah, apa yang menjauhkan saya dari marahnya Allah Subhanahu wa taala? Qal la taghdab. Ya. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, jawab ya, nasihatnya adalah la taghdab. Jangan marah, ya. Wa akhrajal Bukhari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kazama ghaizan wa huwa yastati'u an yunaffidahu da'ahu Allah yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta yukhbirahu fi ayyil huril 'aini syaa'. Imam Bukhari meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, marahnya ditahan, ya, wa huwa yastati'u an yunaffidahu, sedangkan dia sanggup, bisa untuk melaksanakannya. Kecuali emang orang yang nggak bisa melaksanakan dah, lemah, kecil, kerempeng, yang mau dimarahin orangnya gede. Itu sih lain soal dah, emang dia takut. Ini enggak, orangnya gede, orangnya jagoan, ya, kalau boleh kecolek dikit udah mau mentil aja. Apalagi kalau kecolek banyak. Ya. Orang ini jago, orang ini kuat, orang ini bisa. Atau seorang ayah misalnya kepada istri atau kepada anak, itu sanggup, bisa dia marah, ya, tapi ditahan amarahnya. Wa huwa yastati'u an yunaffidahu, sedangkan dia mampu untuk melaksanakannya, kemarahannya tersebut. Da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq, dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di depan seluruh manusia, di hadapan manusia di hari kiamat nanti, hatta yukhayyirahu fi ayyil huril 'aini syaa'. Disuruh pilih, ya, bidadari yang mana yang dia inginkan. Orang yang menahan marahnya, ya. Tapi ingat, marah yang mana? Marah yang baik. Kalau yang disinggung itu, yang sakiti itu adalah ya urusan dirinya atau urusan yang kecil, ya. Kalau masih bisa ditahan marahnya itu, tahanlah marah tersebut. Itu baik. Ya. Kecuali kalau ada hukum Allah yang dilanggar, ya, itu harus marah. Warawal Bukhari wa Muslimun an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'udduna as-sur'ata fikum. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat nih, ya, ma ta'udduna as-sur'ata fikum. Kata Rasulullah kepada para sahabat, menurut kamu siapa orang yang paling jago? Orang yang paling kuat? Sura'ah itu artinya orang yang selalu menang, kalau berantem menang terus. Kalau bahasa kitanya jagoan. Ya. Siapa jagoan menurut kamu? Qalu alladzi la tasra'uhu ar-rijal.
Mereka menjawab semua, jagoan itu orang yang nggak pernah kalah kalau berantem. Biar dikerubutin orang banyak juga dia menang terus. Itu yang orang jagoan. Semua orang pada jawab begitu, para sahabat. Qal walakin alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah. Yang jago itu bukan orang yang nggak pernah kalah kalau berantem, ya. Yang jago kata Rasulullah adalah orang yang sanggup menahan dirinya ketika dia marah. Itu lebih susah. Lagi sedang marah itu dia tahan dirinya. Ya, itu lebih susah. Kata Rasulullah itu orang yang jago, orang yang kuat. Orang yang bisa menahan amarahnya ketika dia marah dan dia sanggup. Sebab orang kalau udah marah itu udah akalnya itu tidak berjalan, akalnya udah nggak berfungsi. Nanti setelah dia marah itu dia umbar marahnya tersebut baru menyesal dia. Misalnya belakangan. Piring udah pada pecah, kaca udah pada pecah, baru ya. Apalagi yang dimarahin adalah istrinya misalnya. Ya. Itu kan tidak etis sama sekali sebetulnya. Orang lain, istri itu orang lain asalnya. Ya. Kita marah di depan dia, kita pukul misalnya atau misalnya dipecahin piringnya dan segala macam. Walaupun dia salah misalnya atau walaupun dia bukan melanggar perintah Allah tapinya, ya. Al-Quran melukiskan, ya, kadang-kadang kamu marah, kamu sampai ingin menceraikannya, tapi habis itu ntar diajak tidur lagi bareng-bareng lagi, nggak malu, gitu, ya. Walakin alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Wala gharabata aidan ay ya'muru al-Qur'anul azim al-mu'minina wal mu'minat bikazmil ghaiz. Ya, maka Al-Quran pun itu menyuruh kita mukminin dan mukminat untuk menahan marah. Ya. Mana di antaranya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tastawil hasanatu walas sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya. Tidak sama kebaikan itu dengan kejahatan. Idfa' billati hiya ahsan. Ya. Artinya tolaklah kejahatan itu dengan yang lebih baik, bukan dengan yang jelek juga. Kalau orang salah kepada kita atau menyakiti kita, jangan kita balas dengan sakit lagi, yang menyakiti lagi. Itu namanya membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam Al-Quran dikatakan balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Jadi tolaklah kejahatan itu dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Jadi kalau orang marah sama kita, orang nyakitin kita, orang bawain nasi uduk ke rumahnya. Hari Minggu ada nasi ulam, bawa nasi ulam. Bawain ayam. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, ya. Sehingga orang yang kita anggap musuh itu seperti teman kita sendiri. Al-Qur'an nih yang memerintahkan, ya. Idfa' billati hiya ahsan. Ya. Kalau kita baca sejarah-sejarah orang-orang terdahulu, ya, para salafus saleh, itu banyak sekali cerita-cerita tentang seperti ini. Orang yang disakiti kemudian dibalas dengan kebaikan, ya.
Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman artinya hamba-hamba Allah yang baik itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yang berjalan dengan khusyuk, dengan sederhana, ya, tidak sombong. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila dia dijahili, bahasa kitanya dijahilin. Wa idza khatabahumul jahiluna, apabila mereka dijahilin, disakitin, lain sebagainya, qalu salama. Ya, bukan diladenin, malah ditinggalkan. Salam. Ya, sejahtera bagi kamu. Selamat. Ya. Ini yang jadi masalah adalah kalau kita ngeladenin, ya. Ini kalau permasalahannya di antara kita dengan, ya, sesama kita. Lain dengan kalau permasalahannya adalah hukum-hukum Allah yang dilanggar, kita harus marah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang muttaqin itu, orang yang bertakwa itu siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra', adalah orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan gembira ataupun dalam keadaan susah. Wal kaziminal ghaiz, dan orang yang menahan amarahnya, ya. Wal afina 'anil nas, dan orang yang memberi maaf kepada orang lain. Tuh perintahnya memberi maaf nih, bukan minta maaf. Ya, perintahnya memberi maaf. Artinya orang salah sama kita, tapi kita maafkan. Ya, tidak perlu harus dia minta maaf. Ya, minta maafnya itu kewajiban. Orang salah harus minta maaf. Tapi kalau dia nggak mau minta maaf, tetap kita harus memaafkan. Jangan nungguin Lebaran. Ada orang yang mau minta ngasih maafin nungguin Lebaran. Ntar dah kalau Lebaran baru sekalian bawain kue. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada orang yang memberi, yang berbuat kebaikan. Muhsin itu di atas normal. Selalu saya katakan muhsin itu di atas normal. Jadi kalau bayar zakat itu, zakat fitrah 3,5 liter, jangan pas 3,5 liter, kasih 5 liter. Nah, itu namanya muhsinin, ya, lebih dari yang standar, ya. Wa qala ta'ala wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, ya. Hamba Allah adalah orang yang apabila dia marah, yaghfirun, dia memaafkan, ya, atau tidak marah, atau ditahan marahnya tersebut, ya. Jadi kesimpulannya bahwa marah itu adalah insting, marah itu adalah bakat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap manusia. Bahkan hewan juga punya rasa marah dia, ya. Untuk apa? Untuk melindungi dirinya dari segala kejahatan, ya. Namun marah itu ada dua, ada marah yang baik, ada marah yang tidak baik. Mana marah yang baik? Yaitu marah yang bila ada hukum-hukum Allah yang dilanggar, yang tidak dilaksanakan, ataupun ada maksiat yang dilaksanakan, maka dia harus marah. Ya, tapi kalau masalahnya adalah bukan masalah itu, adalah masalah yang biasa, yang menyangkut kepada diri seseorang, ya, maka itu sebaiknya kita memaafkannya. Wal kaziminal ghaiz, ya, yaitu menahan amarahnya tersebut. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala bahaya dari virus corona, dan mudah-mudahan Allah segera mengangkat virus corona tersebut, dan jangan lupa selalu menjaga prokes, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala musibah. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.